di PPD Karawang dan menjelang pilkades yang serentak ini tidak ada terjadi pemberhentian serentak, karena ini udah tetap dalam undang-undang bahwa masa jabatan kepala perangkat desa itu 60 tahun. Itu udah ada di undang-undang. Kami berusaha PPD Provinsi Jawa Barat untuk bisa melindungi perangkat desa yang terdampak daripada pemilihan kepala desa di Karawang ini, dan sekaligus untuk bisa mengkompakan PPD yang ada di Karawang ini bisa bersatu gitu kan. Intinya untuk kemajuan PPD di Provinsi Jawa Barat. Pak, katanya kan kalau kepala desa terpilih katanya memiliki hak prerogatif untuk menunjuk atau memberhentikan siapapun itu untuk perangkat desa. Ini kan ini karena tergantung memang prerogatif kepala desa, tapi tetap kita ada undang-undang yang tahun 2015 bahwa perangkat desa itu masa habis itu jabatan 60 tahun dan bisa diberhentikan satu korupsi gitu kan, dia mengundurkan diri itu bisa. Kalau sewenang-wenang diberhentikan secara sepihak oleh kepala desanya, kami juga dari PPDI akan mengajukan gugatan ke PT UN seperti yang sekarang ada kejadian di Karawang. Malah dari Depnagri aja udah keluar suratnya bahwa itu harus dilaksanakan, bahwa perangkat desa yang sudah diberhentikan itu dimasukkan lagi karena dalam di PT UN kan itu menang. Jadi tetap kita berpati kepada undang-undang yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat gitu. Aslinya rapat sendiri di hari ini gimana? Aslinya ya itu untuk penguatan organisasi kita di sini gitu, untuk bisa bahwa jangan sampai kejadian yang sudah hak prerogatif kepala desa itu digunakan sewenang-wenang gitu. Kami dengan rekan-rekan PPDI yang alhamdulillah sekarang udah ada LBH juga udah ada di PPDI untuk bisa melindungi perangkat desa yang terkena dampak itu, dan mudah-mudahan kami sedikit-sedikit koordinasi dengan kepala desa yang ada, seperti di kepala desa Pasir Jekol, kami udah berdialog, itu kepala desanya sangat bagus, antusias, tidak sewenang-wenang menang memberhentikan kepala desa, perangkat desanya. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi di Karawang, begitu menang semua diganti. ya, misalnya itu kan bukan deal politik itu Pak, perjanjian politik antara calon kemudian dengan orang-orang para pendukungnya. Nah, itu seperti apa Pak untuk menanggapi bahwa misalkan perangkat desa ini nggak mendukung salah satu calon, dan begitu ada yang menang atau ada yang kalah, dia kan nggak digunakan lagi. Harusnya sebetulnya kami dari PPD provinsi itu mengharuskan kepada perangkat desa itu tidak independen. Oh, netralitas ya. Netralitas siapapun yang jadi itu adalah pimpinan kita. Ya. Kami berharap bahwa dengan adanya pilkades serentak di Karawang ini semua anggota PPD itu independen. Jadi supaya tidak ada perselisihan di dalam. Nanti kalau misalkan tidak independen, misalkan dikeluarkan, nanti ada permasalahan seperti kemarin yang terjadi PT UN gitu kan. Kita juga nggak mau bahwa perangkat desa di sini, saya selaku ketua PPD provinsi, bahwa perangkat desa itu diberhentikan sepihak gitu, tanpa ada kesalahan. Karena yakin dengan perangkat desa yang baru mau kerja apa, bukannya udah lama. Coba pikirkan oleh akang-akang selaku media, misalkan perangkat desanya baru semua mau bisa kerja apa? Kalau diganti semua, itu kan lagi membina lagi. Sedangkan sekarang dengan adanya dana desa itu, dengan adanya dana desa, laporan-laporan keuangan itu sangat riskan, gitu kan? Dengan uang yang begitu gede gitu kan, miliaran gitu kan. Administrasinya kalau baru lagi mau gimana? Saya tekankan, makanya kami berusaha dengan ketua Kabupaten Karawang untuk bisa disosialisasikan, terutama ada sinergisitas dengan pemerintahan daerah, dengan kabupaten, dengan Pemda kabupaten, untuk bisa mensosialisasikan bahwa tidak ada pemberhentian secara sepihak. Nah itu kan Pak secara undang-undang ya. Tadi undang-undang nomor berapa Pak? Undang-undang nomor 15 tahun 2014. 14 tentang desa. Tentang desa. Tentunya harus ada turunan Pak ya. Itu kan secara global ya kalau undang-undang. Misalkan kalau di kabupaten harusnya ada Perda. Harusnya memang itu ditindaklanjuti oleh Pemda sendiri. Seperti kami di Kabupaten Ciamis, itu undang-undang itu ditindaklanjuti oleh Pemda. Bikin aturan juga bahwa tidak, sebetulnya
Pemda juga harus ikut bertanggung jawab. Sekarang aja kejadian yang Pak itu dari Mendagri aja itu Pak bahwa itu tolong masukkan lagi, termasuk dari provinsi juga. Tapi ini ya tadi egois dari kepala desa, jadi nggak tahu apa, gitu kan. Kami berharap mudah-mudahan kami selaku PPD provinsi ketuanya bisa sinergis antara kepala desa dengan perangkat desa. Ya. Karena tanpa ada perangkat desa, kepala desa tidak akan bisa bekerja. Tadi Pak, bagi perangkat desa yang mengikuti berpolitik calon itu, kemudian pas begitu ada yang jadi kalah pasti diganti kan? Kemungkinan besar gitu. Seperti apa Pak tanggapan itu? Ya, sebetulnya kalau menurut saya ya, karena itu kan demokrasi gitu kan ya. Itu sering terjadi di saya juga, tapi ada kebijakan-kebijakan yang mungkin dari pribadi kepala desanya yang terpenting itu kan hak pribadi, nggak bisa dipaksakan. Tapi saya berusaha kepada semua perangkat desa untuk bisa independen. Ya. Tapi kalau yang diberhentikannya karena tuh tidak netralitas berarti tidak apa-apa Pak? Ya sebetulnya jangan gitu kan, karena masing-masing punya hak pilih. Jadi gimana demokrasi kita gitu kan. Tapi kekhawatiran kan biasanya kan berbeda politik, tentunya malah menjadi cucuk di internal. Biasa kan yang terjadi hari ini kayak gitu. Memang gitu. Maaf tanya Pak, itu kalau Pak desa yang baru jadi perangkat desa diganti, apakah sumber daya manusia itu udah siap Pak yang Ya justru kan itu Pak yang saya khawatirkan, yang baru itu